Ada sebuah cerita nih Dam di negara China ya, tapi gue nggak tahu alur ceritanya seperti apa. Tapi yang gue tonton dari video tersebut, jadi dia tuh tinggal di sebuah desa gunung gitulah, mungkin kalau di Jakarta tuh puncak gitu ya, dan dia benar-benar gunung gitu. Nah ceritanya itu ada ibu-ibu atau ya pasangan suami istri gitulah ya. Terus akhirnya ibu ini ngelahirin seorang anak, entah gimana, entah mungkin pada saat kontraksi atau pada saat bersalin ada masalah, ternyata sarafnya kena dan jadi gila, Dan. Gila? Gila. Nggak sementara tuh? Gila. Sampai anaknya usia 5 tahun, gila. Sampai anaknya usia 5 tahun, gila? Gila. Terus sembuh? Enggak. Gila terus. Dan dia diceritain, papanya ceritain ke anaknya bahwa, ya papanya yang rawat sementara itu ya, pas sampai anaknya gede, sampai usia 5 tahun gitu lah ya. Terus diceritain bahwa mama tuh gila. Karena pada saat melahirkan kamu. Nah, yang bikin gue pecah ngelihat situasi itu, jadi di China tuh kayak mau ada hujan badai atau apa gitu, terus kabut turun, mau hujan gitu. Terus anak kecilnya, karena mamanya, anaknya itu mandiin mamanya, masak, nyapu, nyuci, semua anak yang kerjain Dam. Usia 5 tahun, 6 tahun ya. Benar-benar masih lucu-lucunya, tapi dia udah kerjain hal kayak gitu. Dan dia tunggal kan. Nah, sampai suatu titik yang bikin gue nggak tahan untuk menahan air mata gue ya, pada saat mau hujan, badai besar gitu, terus mamanya nyelonong Dam. Keluar. Anaknya teriak, "Mama, jangan keluar. Mau badai, jangan keluar. Anak tuh narik-narik emaknya gitu. Tapi emaknya ya nggak waras kan? Iya. Kayak nggak mau dengerin, terus anak itu didorong-dorong, ganggu gue lu, kayak gitu-gitu. Terus kayak matanya kosong gitu, ganggu, "Ayo Ma pulang, nanti Mama ini kenapa?" Dibuang-buang. Anaknya sampai istilahnya dibuang, jatuh, duduk, berdiri lagi, nyamperin, "Ma." Wah, itu gue sedih banget sih. Itu gue sampai nangis sih. Gue jarang banget kan nonton sesuatu nangis. Itu cuplikan pendek, dan itu gue nangis sih. Terus anak itu diwawancara, dan gue sebelnya, ya ini namanya juga situasi ya. Itu dikamerain pas lagi begitu. Lu yang kamerain, lu bantuin dulu lah. Otak gue gitu, ngerti nggak lu? Akhirnya syuting kali. Enggak, ini kejadian bener. Jadi kayak reality show. Rese banget. Tapi itu Ya, cuma itu sih. masih aman dong berarti kan? Maksudnya masih aman? Bukan yang tornado itu. Enggak, gede jadi enggak, seperti kan? kayak mau hujan gede gitu banget aja dah, gitu ya. Dan sedihnya tuh anaknya ya udah dekil lah ya, pokoknya di desa gitu. Terus keadaan dingin, jadi baju tebel gitu. Terus mama ditarik, anak 5 tahun, 6 tahun gitu. Baru ngomong mama apa segala, terus ditarik mamanya ngebuang dia. Terus dia jatuh, terus ditarik lagi, mama. Mamanya kayak nggak kenal orang. Ya nggak kenal orang, memang kenal orang ya. Yeah. Terus, wah itu sedih banget, Dam. Cuma kalau jadi kameramennya memang bagusnya dia nggak... Iya, ngambil momen dulu kan. Iya. Gila sih itu. Kalau nggak laku, nggak nyampe lu videonya. Iya. Nggak nyampe. Ya gitu sih, Dam. Gua ngerasa, gila lu kalau di situasi begitu, dan gimana jadi seorang anak yang kayak gitu. Tapi, ya gue melihat ya, Tuhan tuh siapin kali ya, buat dia juga kali ya. Ya gue nggak tahu lah. Menurut lu gimana mendengar kayak gitu? Di posisi anaknya. Iya, lu posisi orang gila kan nggak mungkin. Iya dong, di posisi anak lah. So lu jadi orang gilanya. Terus lu pikir jadi orang gila, terus lu diem gitu. Ya, gue mana tahu, gue kan gila. Iya. Peta lu. Gimana ya? Lu kalau... Ya, tetap berusaha lakuin apa yang gue bisa untuk melindungi nyokap gue gitu. Jadi bapaknya gimana? Dari bapaknya pasti bakal sedih banget sih. Gimana mesti ngerawat anaknya tanpa sosok emak yang sehat gitu kan. Tapi jadi anaknya tuh beban mentalnya juga gede. Itu kalau nggak, istilahnya nggak dibenerin pola pikirnya, dia akan membawa rasa bersalah seumur hidupnya. Seakan-akan kelahiran gue ini kayak kelahiran yang nggak diinginkan, kelahiran yang membawa petaka gitu. Iya sih. Cuma iya, kan, coba kalau gue nggak lahir, emak gue pasti nggak gini gitu ya. Iya. Aduh. Itu sih yang berat sih kalau gue bilang ya. Kayak kalau misalnya ada orang yang kayak gini, dia mesti berdamai sama dirinya sih, nggak terus menyalahkan dirinya terus. Karena kan, ya walaupun momennya pas lo lahir, tapi kan
nggak bisa dibilang sepenuhnya salah lu gitu, karena kan lu pasif waktu itu lu Iya, masih iya. dibajak Bahkan bayi, bukan gitu. sepenuhnya nggak ada salahnya. Iya, sama sekali nggak Iya, ada salahnya. nggak ada salahnya. Cuma maksud gue beban mental sih, iya. Yang pertama berarti mesti dipikirin bagaimana pertumbuhan psikologis anak dulu gitu juga ya. Bagus anaknya masih ngerawat loh. Beberapa anak yang nggak ngerti malah malu punya emak kayak gitu kali. Ya, ya banyak lah cerita-cerita di Thailand juga kan, yang iklan-iklan tuh lo yang nggak mau mengakui bapaknya, sebel karena bapaknya gagu, malu, terus ternyata bapaknya mati, Iya, terus nyesel, ya itu banyak lah ya, iklan insurance gitu kan, gitu-gitu kan, itu Emang itu banyak lah Thailand ya kan, Iya. jago banget lah bikin iklan kayak gitu. Ya, tapi kalau misal balik ke kasus ini, mental anak, nah suami. Nah, lu kalau misalnya jadi suaminya? lu udah mulai memancing ya. Coba lu kalau jadi suaminya gimana? Lu dulu lah. Kenapa? Lu dulu, gue mikir dulu. Gue kenapa ya? Maksudnya gue jadi suaminya? Iya, iya. Aduh. Susah ya, gila ya. Gimana ya Tuhan? Bingung kan lu? Gimana ya Tuhan? Mungkin Lu kayak baru married setahun, bisa kan ya anak pertama itu Iya, yang iya, setahun. pertama kan dia setahunan atau 2 tahun. Istri yang lu idam-idamkan hidup menua bersama dengan bayang-bayangan masih cinta-cintanya. Gila. Bagus, gue juga nggak ikut gila. iya benar. Yang pasti gue berlutut sih. Iya. Gua mungkin pertama-tama stres dalam arti lu pasti nangis hancur sih. Tapi mungkin udah terus-menerus kan akhirnya bisa beradaptasi. Manusia kan cepet lah bisa beradaptasi ya. Maksud gua. Iya. Ini menarik nih. Gue jadi kepikir satu skenario lagi. Coba misalkan gue bandingin. Kalau menurut lo lebih sakit mana? Emaknya gila atau emaknya meninggal? Gila lah. Gila. Gila dong, Dam. Masih ada orangnya. Iya, tapi Walaupun begitu. tapi kan tiap hari lu menderitanya. Lebih lama lu range-nya. Iya. Meninggal tuh hilang. Bener. Tapi nggak dalam keseharian akhirnya lu adaptasi, terbiasa tidak ada dia. Tapi ini Iya. lu akhirnya terbiasa ada dia yang Kayaknya gini deh, Kayak gitu. kalau misalnya skenario ini, gua ngomong dari perspektif cowok yang sebenarnya ini juga udah banyak lah yang ngomong ya. Banyak yang bilang juga pada saat cowok ditinggal sama istri bakal cepat married lah. Kalau misalnya cowok sendiri cepat mati, mah gitu kan ya. Antara pilihan itu cepat married atau cepat mati kan, dan gampang nyusulnya. Nah kalau misalnya lu baru married nih, terus ternyata istri lu mati gitu, lu over giginya cepet. oper gigi. Over giginya cepet pak, pasti. Secepat itu secepat berapa lama? Ya nggak tahu, masing-masing orang kan beda-beda, relatif. Karena buat gua Pedih sih. iyalah, maksud gua iya Pak, banyak lah sinetron zaman dulu. Pak, anak Bapak selamat tapi istri Bapak enggak. Iya, Gitu kan, dia kan iya, sinetron iya, banget iya, kan. iya. Ya. Tapi buat gua kalau misal pun itu terjadi gitu ya. Kalau itu memang dialami, buat gue itu jauh lebih bisa dihadapi karena setiap orang itu pasti bakal meninggalkan. Jadi lebih berat gila atau lebih berat meninggal? Nah, kalau gila, nih kebayang ya, kalau gila, keberadaan orangnya ada, tapi nggak ada. Ngerti nggak lo? Wes. Ngerti nggak lo? Dia ada Fisiknya wujudnya, ada, iya, psikisnya tapi nggak beda. nggak ada, iya, itu dia yang jadi masalah. Gimana lo bisa? Lo mau kawin lagi dengan lo ninggalin bini lo Iya, gila? nggak bisa lah. Iya, makanya. Tapi, Ternyata tanggung jawab gue masih makanya kan, nggak mungkin. Kecuali main gila. Ya lu lebih gila dari orang gila. Iya, kan? iya. Buat gue jadi ya lu nggak sehat dalam kondisi sehat. Itu sih parah banget sih. Kalau sampai kayak gitu. Ya tapi kalau misal balik lagi lu tanya ke gue apa yang gue lakuin, gue pasti pertama. Nggak, jadi tadi dulu jadi lebih berat. Ya gila dong. Lebih berat gila ya, Lebih berat mending gila meninggal ya. dong. Oh, iyalah. Ya walaupun itu kan pahit dua-duanya kan, tapi gue ngerasa lebih berat gila sih. Ini kan pertimbangan lo kan? Iya. Pertimbangan lo. Hah? Tapi kalau misalnya realitanya benar-benar kejadian nih, lu harus memilih di antara pilihan itu, meninggal atau gila, lu pilih yang mana?
Wah, jadi dia susah loh. Iya kan, di dalam pikiran kita, bayangan kita objektifnya adalah gila nih bakal menderita nih. Iya. Tapi ketika lu hadapan sama realitanya di depan mata lu, Heeh. berat Lebih meninggal. berat meninggal ya. Iya kan, pada momen itu. Tunggu. Coba kalau lihat jangka panjangnya, gila lebih berat. Tapi ketika lu hadepinnya, meninggal lebih berat. Oke, gue coba berusaha untuk romance ya. Iya, iya. Gue kan lebih memilih dia gila karena kenapa, sekalipun dia gila, yang penting gue ngelihat dia buat gue bahagia dan gue berjuang untuk Iya. menyadarkan dia. Romance banget. Iya. Iya, tapi kan nggak gitu juga. Sinetron-sinetronnya begitu biasanya. Iya kan. Untuk Jadi, cerita yang bagus. Berusaha untuk coba mau berkorban sampai akhirnya dia sembuh. Pas dia sembuh, guanya mati. Gitu. Sinetron banget. Dia gitu-gitu. Nulis novel lama-lama. Nah, ya kalau disuruh milih, ya ini juga bukan pilihan lah. Seandainya kan, kita cuma ngomong seandainya doang. Oke, kalau misalnya lu disuruh milih, skenario mana yang lu ambil untuk jadi film? Untuk jadi, Kalau untuk jadi film mah lu milih mana? tergantung gue bikin filmnya kayak gimana. Kalau Iya, misalkan lu- gue mau fokus utamanya adalah percintaan antara suami dan istri, gue akan bikin ceweknya gila, bukan bikin ceweknya meninggal. Tapi kalau misalkan relasi antara orang tua atau sama anak, ya ceweknya meninggal. Nah, ya kalau cewek meninggal abis ya di end ya filmnya. Iya, tergantung skenario. Kalau misalnya lu bisa ambil nih, disuruh memilih nih sama Tuhan, pilihannya 2 tuh misalnya. Waduh, Wah, itu lu pilih mana? gila. Anggap lu patkai. Pakai kok jadi pakai? Iya, kan Panglima Tian Feng dihukum untuk mengarungi penderitaan cinta ribuan juta penderitaan cinta kan. Nah, lu disuruh milih nih. Lu lebih Gue disuruh pilih untuk antara 2 tuh. antara dua itu gila. Kan dua-duanya menderita nih. Lu lebih Iya, pilih menderita mana? Gila lah. Kenapa? Ya kurang lebih sama kayak yang tadi lu bilang sih. Orangnya mau gua kasih tetap ada, walaupun ya keberadaannya, ya psikisnya nggak ada. Ini susah sih, Dam. Kalau kita bilang mati, kita jadi jahat ya. Iya loh. Orang yang kita cinta, udah biarin dia mati. Jadi jahat. iya makanya susah kan. Dilema kan. Susah ya. Tapi kalau kita bilang gila, gila juga kita nanti. Iya, makanya. Ya udah balik deh ke pertanyaan lo tadi ke gue. Nggak tetap yang paling penting kita mau milihnya yang nggak gila dan hidup. Iya, nggak gila dan hidup lah, sehat. Ya itu kan bukan, kita kan lagi nggak bahas sesuatu yang ideal. Di dalam Iya. ngoper ini nggak ada yang ideal. Iya. Peran yang dikenakan adalah peran-peran kampret. Iya, gue takutnya kita jadi ikutan gila beneran nanti nih. Enggak lah, belum. Menuju. Enggak, sekarang kalau misalnya tadi lu tanyain ke gue, apa yang gue kerjain? Pasti gue berlutut sih. Iya. Hancur, Pak. Berlutut parah. Dan gue akan coba ngajarin anak gue, mendidik anak gue untuk juga bisa menerima dan lain sebagainya. Cuman yang jadi permasalahan, gue mulai coba memikirkan hal-hal biologis nih ya. Oke. Terus lu gimana sama bini lu ya berhubungan? Coba. Aduh, lo pertanyaannya. Iya, nggak, bener nggak? Pertanyaannya. Iya dong. Aku mau bahas. Ngaco nih bahasan ntar nih. Loh, enggak dong. Enggak, misalnya ya kan di dalam di dalam pernikahan ada hubungan suami istri kan? Iya, gue tahu. Kebayang Gue nggak? bisa menjawab, cuma Enggak, gue lebih mikir gini. Iya. Akhirnya kan gini, anjir gila lu sikat juga. Ngerti nggak lo? Tapi kan dia bini gue. Daripada gue main gila. Iya, lu sikat. Bingung kan lo? Gila nggak? Ya, ini udah di posisi yang serba salah. Tapi gue rasa sih Milih yang- sah-sah aja ya. Milih yang, aduh, nggak ngerti ya. Enggak, tapi sah-sah aja. Gimana ya? Enggak, tapi sah-sah aja nggak? Menurut lu deh, anggap Menurut gue salah. sekalipun lu paksa gitu ya, sah-sah aja ya. Daripada lu main gila kan maksudnya kan. Gila, berat banget nih jawabnya ya. Kalaupun enggak, masa lu nganggur puasa terus? Iya, gue paham sih, gue paham. Ya akhirnya kan keluar dari mimpi basah. Sanggup lo. Tunggu. Iyalah. Gak paham ya. Gak ngerti gue jawabnya. Ini susah, makin susah ya ini Lu permasalahan. pertanyaannya aneh-aneh. Enggak, tapi bagus. Imajinasinya lu. Enggak, karena gue mikir dah maksud gue. Iya. Iyalah. Ya, gue ngerti sih, ada aspek itu sih. Cuma kita bisa bahas yang lain kan. Tahu, tapi kan itu bagian dalam aspek berumah tangga. Iya. Iya, gue juga nggak suruh lu mikirin Gimana? itu terus. Ya, kita- tapi maksud gue iya, ada iya, bagian iya. itu yang gue terbersit, gimana ya gitu.
aspek itunya sedikit gitu. Iya. Ya itu juga puyeng kan. Bingung loh. Yang gue bingung misalnya jadi hamil. Waduh. Wah bingung lu Pak. Nggak keguguran aja udah bagus sih. Kayaknya masalah keguguran sih enggak, cuman bagaimana Ntar ngelahirinnya piye? menjaga makanan. Anestesi nggak bisa ya, mana bisa. Kalau di anestesi dia nggak bisa ngelahirin dong, nggak bisa ngeden. Oh enggak, kalau orang begitu kan pasti ada insting untuk tetap ngebuang dong. Atau enggak disuntik sesar, Pak. Panggil dokter ya di sini. Iya kan, suntik sesar. Oh, sesar tuh di anestesi. Apa dia sadar? Ya, abis dong. Bius total. Kayaknya enggak tahu ya. Kayaknya enggak ya. Sebagian, kayaknya setengah deh. Oh. Oh iya, setengah. Karena cerita si Ernest kan kayak mabok-mabok gitu bininya waktu pas sesar, masalah apa pas. Iya benar-benar. Soalnya dibius. Oke. Enggak total kayaknya. Ya gitu sih. Aduh. Ini cuma penderitaannya berat. Dia kan bapaknya biasanya mesti kerja juga. Kalau lo jadi bapaknya, gue gini, yang pertama gue berlutut dulu, oke? Gue didik anak gue, dan gue berusaha untuk coba cari komunitas sih. Gue cari pertemanan sih. Gue perlu support dari teman-teman. Gue perlu ibadah pastinya. Gue perlu bekerja untuk bisa ngerawat istri gue dan anak gue. Ya komunitas sih satu hal ya, cuma mungkin yang nggak boleh kita lupain juga saudara nih. Oh iyalah, nggak maksud gua itu sih udah langkah awal lah. Tapi maksud gua kan ini di luar kan, gitu. Ya, Nah kalau lu jadi saudara lu suaminya, panggil. lu jadi suaminya mau ngapain? Apa yang lu kerjain? Ya kurang lebih sama lah ya. Bisa apa lagi? Yang pasti mesti ada orang jagain dia di rumah. Tapi kadar gilanya juga kayak gimana juga. Ya oke lah, nggak membahayakan lah. Kalau membahayakan biasa langsung diangkut mesti dipasung. Cuma nih ngablu aja nggak jelas, celanang selonong, ngomong nggak jelas, ya gitu-gitu lah maksudnya. Maksudnya masih aman lah. Gitu. Ya kalau gitu mah di rumah ada yang jagain aja kan. Cuman gue takut anak gue aja. Tapi itu juga kalau misalnya orang berada bisa pakai suster. Iya, kalau orang berada. Oh ini cuma petani. Iya, kalau petani kan yang lain juga mesti kerja, mesti ada aktivitas, nggak bisa seharian cuma Iya, ngurusin tuh orang. makanya kalau jadi petani itu repot, Pak. Kalau gue mesti ke ladang, Iya. bisa. Nah itu anaknya juga masih kecil, masak nasi, bikinin nasi, suapin emaknya. Disuapinin, mau dimasukin ke mulut, nggak mau, melengos. Iya, kadang dimakan, kadang nggak, kadang ditepak. Iya. Wah sedih deh. Parah sih, sedih deh. Jadi gimana nih? Apanya gimana? Kayaknya satu-satunya ngoper yang cepet berhenti ini nih kayaknya. Ini dalam sih, susah ya. Bisa lagi kalau mau dielaborasi. Coba elaborasi lu. Anaknya yang gila. Oh, ganti skenario maksudnya. Iya, Oh, iya. gue pikir elaborasi di skenario yang sama. Kalau anak, waduh. Waduh kan. Tapi di usia kecil gitu, atau udah gede ternyata gila. Iya. Apa enggak? Ini salah satu video klipnya Chris Patti yang masih semi itu Demi Waktu apa ya? Yang dilarang pacaran sama Talekang oleh waktu. talekang oleh waktu. Gila juga kan? Dirimu Di hatiku. Iya, akhirnya orang tuanya bilang, "Enggak boleh. Gini. Akhirnya dia ditaruh di mana? Di kamar. Ternyata ya udah cowok itu mundur. Entah gimana orang tuanya ngetok ke rumah tuh cowok. Dia bilang, "Nih datengin, ceweknya udah gila." Iya. Wih. Untuk setiap orang tua yang tidak merestui anaknya, Belum gila. Gitu. jangan sampai anakmu gila. Iya, betul. Yarin. Biarin. Biarin dengar gitu ya. Iya. Enggak, gue juga. Enggak, tapi oke, kalau misalnya rubah deh kasus itu. Lu bakal mau nikahin nggak? Gue jadi cowoknya. mau Iya, nikahin lu apa udah jadi enggak? cowoknya dong. Lu jadi cowoknya dulu. Berat ya. Gue memilih enggak kali. Lu milih nggak? Kalau gue milih, gue temenin, gue bikin dia sembuh. Karena gue tahu dia tadinya nggak gini. Cuman karena tekanan orang tuanya. Dan gue akan coba mungkin
tiap hari doain dia, datang suapinin dia, nyanyi di situ, ajak ngomong dia. Gue coba konsultasi sama psikiater dan psikolog gimana caranya biar bisa dapat tensionnya dan lain sebagainya. Gue akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk gue bisa bikin dia sembuh dulu. Oke, kalau 5 tahun nggak sembuh? Waduh, iya kalau 5 tahun nggak sembuh itu susah juga. Berubah kan? Ya berubah pasti lah. Iya, Nggak makanya. seberapa Tapi kuat. bener sih, gue setuju sih. Untuk langkah pertama harusnya nemenin dulu kali. Ini orang kira-kira bakal sembuh apa enggak itu. Tapi kalau misalnya sampai 5 tahun masih belum sembuh, mikirnya lu. Harusnya tapi ada progres lah. Pasti ada progres. Gue yakin. Iya, anggaplah ada progres, tapi Ada progres. dikit. Ada, Hanya ya kecil udah, sedikit, boleh, hanya boleh. kecil sekali. Kalau gue malah khawatirnya bukan karena ada progres. Kalau ada progres sedikit, gue makin maju, Dam. 5 tahun loh. Iya, gue makin maju. 10 tahun. Iya, misalnya gitu sampai progres gitu. Itu kan sama akhirnya kayak lu nggak merit. Iya sih, tapi maksud gue, seenggak-enggaknya usaha gue tuh ada kemajuan. Yang gue khawatir sebenarnya tau nggak apa? Sehat, anak gue yang gila, turunan ternyata. Nah, itu takut gue. Maksudnya takut? Iya, maksudnya gue nikahin orang yang... lu tau nggak, pernah denger nggak ada orang turunan gila? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, ini ada ceritanya itu jadi memang aduh, gua Jadi gila tuh genetik juga. Iya, ada gitu. Jadi di setiap tahun tuh pasti dia ada gilanya. Dan ternyata itu kayak engkongnya gitu. Di tahun tertentu. Di tahun tertentu pokoknya setahun seenggaknya sekali gitu. Gila ya. Iya, ada begitu. Ya, tapi gua nggak tahu ya, ini sebenarnya gua denger aja, tapi gua nggak tahu ini bener apa enggak dalam arti karena gua belum pernah ketemu ya sama kasus kayak gini. Iya. Tapi kalau lu jadi ceweknya, lu 5 tahun nih diusahain. Jadi ceweknya 5 tahun diusahain maksudnya? Iya, lu jadi orang gilanya. Lu berharap tuh cowok ngapain? Orang gila. Gue jadi sekarang disuruh mikir kayak orang gila. Bukan maksud gue gini. Bukan maksud gue gini. Maksud gue kan ini kan gue ngomong dengan posisi orang sehat kan. Kalau lu misalnya dengan posisi sehat nih, Lu akan tahu kira-kira lu akan nanti gila. lu pengennya tuh pacar lu tuh berbuat apa sama lu? Ditungguin atau ditinggal aja? Susah nih. Kalau buat gua ya, lu kan nggak bisa nerawang masa depan nih. Sementara gua tahu ini orang saat memperjuangkan gua, berkorban untuk gua, dia akan sangat sakit, akan banyak kesakitan yang diterima. Kalau nanti ujung-ujungnya nggak tahu gua bakal sembuh, nggak tahu apa enggak kan? Gua mungkin suruh dia pergi cari yang lain. Lu sama sih pemikiran sama gue. Karena gue pernah ngomong, kan lu tau gue pernah stres kan? Iya. Hampir gila lah. Dan gue pernah ngomong gini, kalau nanti gue ternyata sampai lupa sesuatu dan gue gila, lu tinggalin gue ya, gue bilang kayak gitu. Gue gak mau, ini gue karena gue sayang sama lu nih, lu tinggalin gue, gue bilang. Iya, gue tetap akan bertahan sama lu karena gue juga sayang sama lu. Susah ya kalau dari kayak gitu. Ngadu sayang-sayangan gitu. Ya, susah sih. Lu boleh pakai atas dasar sayang lu menyuruh gua kayak gini. Ya gua juga boleh atas dasar karena Tapi gua lu sayang. berhak bahagia, bukan sama gua. Iya, tapi lu juga berhak bahagia dengan gua perjuangin. Asik. Nggak. Tapi itu susah sih, karena posisinya dia cewek, gua cowok kan. Logikanya dia pasti dideken sama keluarganya untuk dia milih yang lain. Emang cowok enggak? Kalau cowok tetap kalau keluarga gue ya, Dam, kayak keluarga gue bebas. Tergantung Iya. keluarganya. Kalau keluarga gue sih bodo amat kayaknya. Tapi kalau misalnya keluarga yang Masa sih? Kalau udah sampai tahap kayak gitu kayaknya enggak juga kali. Masa sih kok adek lu enggak ngoceh? ngocehnya maksudnya? Ya udah lu ngapain terus-terusan, ada yang lain. Udah. Iya juga sih. Gimana ya? Berat kan. Lu jadi orang tuanya gimana? Skenario-nya yang mana nih? Iya sih yang tadi dilarang pacaran, anak lu gila. Ya, Mbak. Nyesel. Lu nyesel? Nyesel lah kalau misalkan akarnya gue tahu karena gue melarang. Tapi perlu dicurigai juga larangnya kenapa kan? Alasan orang tua ini ngelarangnya kenapa? Miskin. Ya itu mah alasan kampret. Ya, tapi miskin gua nggak mau sama dia. Miskinnya juga mesti dilihat, miskinnya karena malas apa miskin karena memang orang ini belum saatnya sedang menuju
Pokoknya miskin aja. Kita kan keluarga biru nih. Keluarga biru. Darah biru, keluarga biru. Avatar dong. Keluarga darah biru. Orang kaya. Jangan deh sama orang-orang susah. Walaupun dia juga lagi berjuang. Tapi seberjuang-juangnya dia nggak mungkin bisa nyusul keluarga kita. Cari yang udah pasti. Satu. Yang kedua, suku. Coba. Gimana? Kalau suku sih gue lebih nggak terima ya. 3. Dari dia nggak bisa nerima latar belakang keluarga lu. Nggak bisa. Oh misalkan gue ya orang kaya banget terus itunya cuma tukang sampah. Ya keluarganya broken home nih misalnya. Iya. Ya nggak tukang sampah juga, lu goblok banget. Katanya miskin. Iya, tapi nggak tukang sampah juga. Maksud gue posisinya ya Kenapa? gini loh. Maksud gue nggak itu ya dia udah tukang sampah deh. Gue salah deh ngomongnya. Enggak, maksud gue itu tongkrongannya lain. Lu nggak ketemu kan? Lu nggak ketemu, Pak. Karena lu kalau jadi orang tua anak lu ketemunya sama tukang sampah juga lu nggak mau kan pasti. Bukan, gua nanya lu nongkrong di mana? Kok lu bisa di sini? Kok lu bisa ketemu sama orang kayak gitu? Satu gereja. Iya, di gereja. Iya, misalnya satu gereja terus iya juga aja bisa jadi gereja juga. Susah ya. Karena memang pertimbangannya, gue memang nggak setuju ya atas dasar materi gue nggak setuju. Tapi kalau dampak sosial dari habit materi yang biasa lu punya itu bisa dipertimbangkan. Maksudnya? Lu jangan cuma karena emosi sesaat, tapi akhirnya ketika menjalani hidup, akhirnya lu gerah sendiri nanti. Capek. Karena lu nggak terbiasa sama situasi seperti itu. Iya. Lu nggak biasa susah, lu tau nggak? Lu selalu hidup pakai AC. Iya. Tapi lu tahu kan bahwa ada yang pernah bilang, Nah, nanti kan gue kan adaptasi. iya cinta itu berubah apapun, Dam. Iya. Dan bahkan ini ada satu ini kayak ini true story ya. Malai atau Singapura apa Thailand, pokoknya Asia gitulah. Orang kaya raya meninggalkan harta seluruh orang tuanya dan bahkan rela untuk diusir sama orang tuanya untuk seseorang. Iya, mungkin lebih tepatnya gini, kalau misalkan gue jadi sebagai orang tua ya, gue nggak melarang, tapi gue akan menjelaskan kepada dia konsekuensinya. Oke, Sehingga nanti dia, gue udah bilangin, gue udah wanti-wanti, lu siap-siap. Realitanya kayak gini bakal lu hadapin. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, lu tanggung konsekuensi akan apa yang lu pilih. Ya udah, bolehin. Boleh. Ya, ceritanya nggak ke skenario tadi dong, ini ceritanya beda. Skenario tadi. Ya kalau misalnya ikut skenario tadi, berarti posisi gue emang udah nggak setuju dari awal dong. Iya, terus gimana lu menanggapi anak lu gila gara-gara kelakuan lo? Itu mah skenario bagus, ideal skenario itu. Iya. Skenario nggak ada masalah itu. Iya. Masalahnya akhirnya kalau lu orang tuanya begitu, masalahnya di anak. Iya. Iya kan? Masalahnya kenapa lu milih yang begini kan gitu. Masalahnya di anak. Nah, sekarang masalah kan di orang tua nih. Kalau misalnya ternyata skenario itu yang masalahnya di anak, Bisa juga. iya kan? Misalnya dia melarang karena ini pacarnya gua tau lah keluarga ini keluarga penipu misalnya. Ini dari orang tuanya gua kenal, papi kenal, tahu nggak? Ini bandel. Gitu. Terus narkoba misalnya, jualan narkoba. Misalnya kayak gitu-gitu. Ya itu sih tapi gua akan berlaku untuk berdiskusi sih, Dam. Tetap kayak lu, kalau dari sebagai bapak ya, gue kan coba ajak diskusi, gue kan coba ajak dia Walaupun udah gila. berpikir, lo enggak kan posisinya ini belum gila kan, ini kan belum melarang. Kalau normal nih, Oh iya. iya, kalau normal gue akan coba diskusi. Kalau yang udah gila sih ya. Nah kalau udah gila kan berarti gue udah nge-cut dulu kan, walaupun mungkin dari segi anaknya misalnya. Ya kalau misalkan dari posisi orang tuanya ya udah rawat lah, mau nggak mau. Mengusahakan dia untuk sembuh. Tapi nggak nyesel. Ya kalau soal nyesel nggak nyesel kita balik ke yang tadi. Alasannya apa? Karena anaknya, karena orang tuanya. miskin, Dam, miskin. Gitu. Pokoknya cuma karena rupiah dah. Cuma karena Ya, rupiah. mungkin ada sih ya, ada sih. Ada rasa nyesel. Ada sih. Kan gue bisa rawat, duit gue banyak. Duit gue unlimited. Tetap lah. Gue akan rawat lu sampai tua sampai mati. Tetap lah nurani tuh pasti ada kehilangan lah. Lu akhirnya nggak bisa komunikasi lagi sama anak lu seperti biasanya kan. Akhirnya kehilangannya bukan cuman Ya kayak tadi lah. sepenuhnya ya. Orangnya ada tapi jiwanya nggak seperti nggak ada gitu ya. iya. Ya oke lah lu rawat lah sampai mati.
silakan lu dandan jadi Cinderella. Ih, orang kalau udah begitu mau Cinderella kayak gimana juga berak sembarangan jadi nggak Cinderella dah. Iya. Makanya. Ya robek bajunya. Iya. Diem Dia bengong. acak-acak make upnya. Diem bengong. Tawa. Tawa. Nangis. Tiba-tiba ngamuk. Ya gitu kan. Makanya. Kasian. Makanya jadi. Ya kesimpulan Dam. Ini skenario kita banyak sebenarnya. Iya, ini jadi lebar sih. Lebar. Tapi Cuma mungkin kita coba balik lagi ke cerita yang tadi kan. yang tadi bahwa ya. Anaknya ngerawat mamanya, mamanya sakit, bapaknya banting tulang. Jika itu ada di antara sekeliling kita, nasihat apa yang lu nasihatin sama orang itu, Dam? Support, bantu support pasti ya. Baik secara materi, imateri. Oh, Nggak menganggap itu sebagai kutukan sih menurut gue ya. iya. Ada orang yang udah iya. kayak begitu malah tuh udah tuh pasti dia ada buat jahatnya, ada buat kesalahan. Iya. Lo jangan itu dulu dong nilainya. Iya. Berarti support ya? Iya. Support dalam banyak hal ya? Iya, dalam banyak hal. Oke. Pasti mereka tuh dalam keluarga itu butuh penerimaan masyarakat sih mesti. Oke. Gua tambahin, tetap semangat, karena penderitaan ini nggak lama. Dan ada harapan yang jauh lebih indah, yang sebenarnya lu akan kerjakan terus-menerus jika memang lu tahu mana yang benar. Gitu kali ya. Oke. Sampai ketemu di ngoper berikutnya.